Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Syekh Husamuddin Al-Kati atas kitab Matan Isaguji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait Al-Qaulus Syarih atau At-Ta'rif definisi. Sebelumnya sudah disampaikan bahwa Al-Qaulus Syarih itu terbagi menjadi empat. Pertama disebut dengan Haddun Tam, yang kedua disebut dengan Haddun Nakis, yang ketiga disebut dengan Rosmun Tam, yang keempat disebut dengan Rosmun Nakis. Namun sebelum memasuki perincian terkait masing-masing dari pembagian definisi ini Syarih yaitu Syekh Husamuddin Al-Kati menjelaskan pembagian ilmu terlebih dahulu. Ini penting agar kita bisa mengetahui Al-Qaulus Syarih itu merupakan bagian dari ilmu yang seperti apa. Apakah termasuk bagian dari ilmu yang bersifat konsepsi atau yang bersifat asersi atau tasdik ya. Di sini Syekh Husamuddin menjelaskan klasifikasi al-qaulus syarih masuk ke dalam konsepsi atau tasawur atau masuk ke dalam tasdik yaitu asersi. Aqulu berkata aku al-ilmu ala nau'aini. Adapun ilmu yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah as-suratul zihniyah atau as-suratul ilmiyah, gambaran atau pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita. Ini yang disebut dengan ilmu ya di sini ya. Atau yang dikenal juga dengan al-idrak, pengetahuan dalam bentuk apapun ya, atau sesuatu yang ada di dalam pikiran kita bentuknya seperti apapun, maka semuanya disebut dengan al-ilmu, ilmu. Al-ilmu ala nau'aini. Adapun ilmu ala nau'aini ialah atas dua macam. Jadi ilmu itu terbagi menjadi dua macam. Namun sebelum masuk kepada penjelasan dari Syekh Husamuddin Al-Kati terkait pembagian ilmu ini, maka saya akan memberikan pengantar sedikit ya, agar pembagian yang disampaikan oleh Syekh Husamuddin Al-Kati ini bisa lebih dipahami. Ilmu secara umum itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan huduri, yang kedua disebut dengan husuli. Nah, ilmu yang husuli ini terbagi menjadi dua. Pertama adalah tasawur, yang kedua adalah tasdik. Apa itu tasawur? Tasawur itu adalah al-idrak min ghairi hukmin. Pengetahuan kita tentang sesuatu yang tidak disertai dengan penghukuman. Itu yang disebut dengan tasawur. Kemudian, apa itu tasdik? Tasdik itu adalah al-idrak ma'al hukmi.
pengetahuan kita tentang sesuatu yang disertai dengan penghukuman. Itu disebut dengan tasdik. Contoh dari pengetahuan tasawur, misalnya pengetahuan kita tentang zaid, pengetahuan kita tentang duduk, pengetahuan kita tentang berdiri, pengetahuan kita tentang gelas dan benda-benda di sekitar kita yang tanpa disertai dengan penghukuman, itu semuanya masuk kategori tasawur atau konsep. Hanya sekedar konsep. Nah, contoh dari tasdik itu seperti contohnya Zaidun Qaimun. Pengetahuan kita tentang Zaid yang dihukumi dengan berdiri itu disebut dengan tasdik. Kita mengetahui, misalnya ya, kita mengetahui Zaid bahwa Zaid itu berdiri. Nah, pengetahuan yang seperti ini, yang disertai dengan penghukuman ini, itu disebut dengan tasdik atau asersi. Pengetahuan yang disertai dengan penghukuman. Kemudian, al-qaulu syari itu masuk ke dalam bagian ilmu yang mana? Masuk ke dalam tasawur atau masuk ke dalam tasdik. Maka menurut Syekh Husamuddin Al-Kati, sebagaimana dijelaskan di sini, al-qaulu syari itu masuk ke dalam bagian tasawur. Jadi al-qaulu syari ini merupakan pengetahuan yang konsepsi, yang berbentuk konsep. Nah, cuman kekhususan dari al-qaulu syari dari bentuk pengetahuan konsepsi yang lain, ada kekhususannya al-qaulu syari itu. Apa kekhususan al-qaulu syari dari bentuk pengetahuan konsepsi yang lain? Yaitu al-qaulu syari ini musilan ilal matlubit tasawuri. Al-qaulu syari ini bisa menyampaikan kita untuk mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak kita ketahui. Dan pengetahuan itu bersifat konsep juga. Jadi al-qaulu syari ini termasuk bagian dari ilmu yang bersifat tasawur atau konsep. Nah, qaulu syari ini juga menyampaikan kepada bentuk pengetahuan ya yang bersifat konsep juga musilan ilal matlubit tasawuri. Ada pengetahuan yang sebelumnya tidak kita ketahui, misalnya ya. Nah, dengan kita mengetahui sebuah definisinya, maka kita secara otomatis mengetahui pengetahuan itu. Contohnya biar lebih tatbiki ya, biar langsung ke praktek. Awalnya misalnya kita tidak mengetahui itu apa sholat. Sholat itu apa? Kemudian kita mencari definisi dari sholat. Oh, sholat itu ternyata aqwalun wa af'alun muftatatun bitakbir, muhtatamatun bitaslim. Nah, pengetahuan kita terkait definisi ini ialah bentuknya adalah tasawur, bersifat konsepsi. Nah, pengetahuan kita terhadap definisi dari sholat ini, maka mengantarkan kita mengetahui itu apa sholat. Musilan ilan matlubit tasawuri. Pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui dan pengetahuan itu juga bersifat konsepsi juga. Itulah yang eh, dimaksud dengan al-qaul syari. Kemudian al-hujjah. Al-hujjah. Al-hujjah itu termasuk bagian dari ilmu yang seperti apa atau bagian mana? Tasawur atau tasdik. Maka al-hujjah itu termasuk kategori tasdik. Namun ada kekhususan juga. Hujjah itu bisa mengantarkan pada pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui dan pengetahuan itu bersifat tasdik pula atau bersifat asersi juga. Disertai dengan penghukuman juga pengetahuannya. Itu adalah kekhususan dari hujjah. Jadi al-qaulu syar'i itu termasuk kategori tasawur, al-hujjah itu termasuk kategori tasdik. Al-qaulu syar'i itu musilan ilal matlubit tasawuri, kalau al-hujjah itu musilan ilal matlubit tasdiki.
Ahaduhuma, adapun pertamanya nau'aini, al-qaulus syarihu ialah al-qaulus syarih atau definisi ya, pernyataan penjelas. Wal akharu dan adapun yang lain al-hujjatu ialah hujjah, argumentasi. Jadi di sini Syekh Husamuddin Al-Kati tidak menyebut tasawur dan tidak menyebut tasdik, tapi langsung menyebut al-qaulu syarih dan al-hujjah. Padahal al-qaulu syarih itu termasuk bagian atau individu yang dicakup oleh tasawur. Al-hujjah itu termasuk individu yang dicakup ya oleh tasdik. Nih, kalau tidak dijelaskan maka ada lompatan ya, ada yang dilompat. Sehingga ini kalau tidak diberi pengantar ya, maka ini akan membingungkan. Li'annahu, kenapa al-qaulu syari itu termasuk bagian dari tasawur? Li'annahu karena sesungguhnya apa al-ilmu, li'annahu karena sesungguhnya apa al-ilmu, ingkana ialah apabila ada apa al-ilmu tasawuron, ialah berupa tasawur konsep ma'adami tibaril hukmi fihi beserta tidak diperhatikannya hukum atau tanpa memperhatikan hukum fihi di dalam al-ilmu musilan yang menyampaikan ilal matlubit tasawuri pada tujuan ya, pada tujuan at-tasawuri yang bersifat konsepsi. Yang dimaksud dengan al-matlub di sini adalah al-mu'arraf. Karena di dalam definisi yang dicari atau yang dituju itu adalah al-mu'arraf. Yang dituju untuk diketahui itu adalah al-mu'arraf. Li'annahu karena sesungguhnya apa al-ilmu ingkana tasawuran ialah apabila ada apa al-ilmu tasawuran ialah berupa gambaran ma'adami tibaril hukmi disertai atau disertai tanpa memperhatikan hukum fihi di dalam al-ilmu musilan yang menyampaikan ilal matlubit tasawuri pada tujuan atau sesuatu yang dicari, yang dituju, at-tasawuri yang bersifat konsepsi, fahuwa maka adapun al-ilmu al-qaulus syarihu ialah disebut dengan al-qaulus syarih, yaitu pernyataan penjelas. Jadi yang dinamakan qaulus syarih itu adalah konsep ya, pengetahuan yang bersifat konsep yang mengantarkan kepada pengetahuan lain ya yang bersifat konsep pula. Ini qaulus syarih. Wa ingkanah dan apabila ada apa al ilmu tasawuran ialah berupa gambaran ma'tibaril hukmi beserta memperhatikan hukum fihi di dalam al ilmu musilan yang menyampaikan ilal matlubik tasdiki pada kesimpulan atau tujuan atas diki yang bersifat asertif ya, yang bersifat asertif, fahuwa maka adapun al ilmu al hujjatu ialah al hujjah atau argumentasi. Kalau pengetahuan itu disertai dengan hukum dan dia dapat dan pengetahuan yang disertai dengan hukum ini dan pengetahuan yang disertai dengan hukum ini menyampaikan kepada pengetahuan lain yang bersifat plastik yang disertai dengan hukum pula, maka itu disebut dengan hujjah atau argumentasi. Nah, al-hujjah itu terbagi menjadi tiga atau ada tiga. Pertama disebut dengan istiqro atau induksi, kedua disebut dengan kias atau deduksi, ketiga disebut dengan at-tamsil atau analogi. Nah, yang menjadi fokus pembahasan di dalam ilmu mantik itu hanya kias, yaitu deduksi. Di kias ini yang menjadi tujuan utama pembahasan di dalam ilmu mantik. Wa idza arafta hadza, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.